Ya, apa sudah ketika masih proses pandemi, masih proses pembelajaran dan itu sudah Ibu sudah mengetahui bahwa akan ada learning loss ini. Gerakannya Ibu Mama Ida Galo ini berlanjut apa enggak gitu maksudnya. Begini, jadi proses daring ini cukup lama. ya. Konmen itu kan batu Bu, ngapain ke batu? Kan gitu. Yang terjadi itu kan lain kepemimpinan, Ya. kan lain. Tapi insya Allah kami siap untuk membantu seandainya ada kendala-kendala. Ya mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngopi, ngobrol pengembangan inovasi. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam acara diskusi ringan dengan salah satu narasumber yang berkompeten tentang inovasi, dan insya Allah beliau pada tahun ini juga mengikuti lomba inovasi perangkat daerah yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bondowoso, dan inovasi beliau ini menjadi juara 2 pada acara tersebut. Nah, sahabat Ngopi, acara ini kami selenggarakan sebagai dari bagian mensosialisasikan inovasi-inovasi yang ada di Bondowoso kepada masyarakat Bondowoso, agar inovasi-inovasi ini diketahui dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh segenap stakeholder, segenap masyarakat yang ada di Kabupaten Bondowoso. Baik, pada pagi hari ini narasumber kita Ibu Siti Mutawaridah. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Taman Sari 1 Kecamatan Bondowoso. Jadi inovasi beliau adalah Mama Ida Galo, yaitu 5 macam tindakan solusi mengatasi learning loss. Baik Ibu Ida, mungkin sebelum acara ini kita mulai, Bu Ida bisa memperkenalkan diri dulu, mungkin lebih detail, siapa sebenarnya jenengan ini? Monggo, silakan Bu Ida. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Mutawaridah SPD. Biasanya Bapak Ibu memanggil saya Bu Ida. Bulan kemarin saya dilantik mutasi pindah tugas yang sebelumnya di SDN Pancuran 1, sekarang saya di SDN Taman Sari 1, masih tetap di Kecamatan Bondowoso. Dan alhamdulillah saya ini boleh dikatakan inovasi itu merupakan sebuah hobi. Jadi intinya setiap apa yang saya lihat, yang saya amati, ini sudah langsung terfikir, oh ini begini, ini bagusnya begini. Jadi seakan-akan ide itu tidak pernah berhenti. Semakin hari semakin banyak yang ingin dijadikan sebuah inovasi. Tetapi yang namanya inovasi itu, dari inovasi-inovasi yang kami lakukan, tentunya untuk diikutkan menjadi sebuah inovasi yang baik di dalam perlombaan, itu kami pilih yang terbaik. Namun ketika kami berinovasi, ini merupakan sebuah kebutuhan untuk meningkatkan
terutama karena kami dari dunia pendidikan, otomatis untuk meningkatkan pendidikan dan bukan semata-mata hanya untuk mengikuti lomba. Ya. Gitu, Pak. Jadi Bu Ida, kalau saya melihat inovasi ini sudah menjadi bagian bukan sekedar kebutuhan, tapi jauh di atas itu jadi hobi. Jadi setiap melihat permasalahan, setiap melihat potensi yang ada, itu sudah langsung ngeklik, terbersit bahwa ini ada sesuatu yang bisa dikerjakan, ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau mempercepat penyelesaian masalah atau meningkatkan kinerja melalui inovasi. Baik, kita sekarang kembali ke acara kita, Bu, ke laptop, yaitu terkait dengan inovasi Mama Ida Galau. Jadi 5 macam tindakan solusi mengatasi learning loss. Nah, saya kalau kita pakai tanda kutip, Bu, dari ini saya kok tertarik pada istilah learning loss. Nah, artinya ada sesuatu yang hilang, pembelajaran yang hilang. Nah, ini mungkin kami ingin tahu, Bu Ida, kenapa Bu Ida memunculkan inovasi ini? Apakah ada sesuatu yang hilang sehingga Bu Ida dalam proses pembelajaran ini sehingga perlu menggerakkan inovasi Mama Ida Galau? Monggo, Bu Ida. Terima kasih, Mas Sony. Awalnya begini. Kita nggak tahu juga ya, tiba-tiba kita mendapat musibah yang namanya COVID-19. Otomatis ini semuanya seakan-akan berubah tanpa kita rencanakan. Salah satunya di dalam dunia pendidikan, yang semula anak-anak itu belajar tatap muka di sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah, kemudian itu semua dihentikan. Maka anak-anak belajarnya secara daring, tidak ketemu gurunya, kemudian di rumah gurunya juga tidak bisa memantau secara langsung. Kemudian Bapak Ibu guru dipaksa untuk pembelajaran yang sebelumnya tidak dikenal, ya, dengan daring, dengan menggunakan laptop, dengan menggunakan mungkin WA group, ya, dan itu banyak kendala. Ada yang punya HP, ada yang tidak memiliki HP, ada yang punya HP tidak memiliki paketan. Nah, akhirnya pembelajaran daring itu tidak efektif. Kemudian salah satu akibatnya adalah learning loss. Jadi kehilangan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh siswa, tetapi di situ itu tidak tercapai. Kami selaku pendidik mencari bagaimana sih untuk mengatasi learning loss ini. Kenapa? Karena siswa-siswi ini wajib dilayani secara maksimal. Kita tetap melayani siswa, kita tetap berusaha agar learning loss ini segera terangkat. Sehingga kami berinovasi dengan judulnya tadi itu Mama Ida Galau, ya. Jadi 5 macam tindakan. Di sini saya ada beberapa tindakan, yaitu 5. Yang pertama itu si Cama. Apa itu, ya? Bu, si Cama? Nah, ini si Cama ini aksi membaca bersama. Ya. Jadi tekniknya begini, membaca bersama. Ketika pagi hari anak-anak datang, di situ kami sudah menyiapkan namanya gerbong maut. Nah, mohon maaf sebelumnya kenapa kami memiliki perpustakaan mini gerbong maut. Gerbong maut itu singkatan
gerobak dorong membaca rutin. Karena kami di SDN Pancuran 1 itu belum memiliki perpustakaan, sehingga kami sudah berinovasi. Kami tidak mengeluh, tetapi dengan kekurangan yang kami hadapi itu menjadi peluang untuk berinovasi. Sehingga di pagi hari anak-anak belajar membaca bersama dengan Bapak Ibu guru, juga wali murid ketika mengantarkan. Berbagai macam materi atau bahan bacaan yang ada di sana, bebas anak-anak itu membaca bersama. Kemudian membaca bersama di kelas, ya itu subaki namanya. Sudut baca kelas. Jadi 15 menit sebelum pembelajaran anak-anak itu membaca di sudut baca. Jadi di masing-masing kelas itu ada sudut baca. 5 menit anak-anak mengaji Al-Quran. Ini ngeling dengan inovasinya Dinas Pendidikan, yaitu literasi mengaji. Jadi 5 menit anak-anak mengaji, kemudian 5 menit membaca di sudut baca. Nah, 5 menit ini anak-anak melakukan aksi. Boleh membaca puisi, boleh membaca cerita, boleh membacakan ulang buku yang dibaca tadi, ya. Kemudian di rumah juga. Jadi di rumah itu namanya aksi membaca dengan keluarga. Nah, ini alhamdulillah menurut kami ini sangat bagus sekali. Jadi awalnya setiap Sabtu sore itu wajib membaca dengan orang tua di rumah. Jadi dengan ayah, dengan ibu, dengan kakek, dengan nenek, pokoknya anggota keluarga yang ada di situ. Saat membaca itu ada beberapa yang harus ada peraturan yang harus dipatuhi. Yang pertama, saat membaca bersama itu harus tidak boleh menonton televisi. Jadi membaca fokus, tidak boleh menonton televisi. Kemudian tidak boleh ngobrol, ya, fokus membaca. Kemudian tidak boleh menghidupkan HP. Jadi saat membaca bersama itu fokus. Mengapa kami mengadakan membaca bersama dengan keluarga? Karena kami ingin mewujudkan figur orang dewasa yang suka membaca. Kita mulai dari sekolah, dari masing-masing keluarga di rumah, dan keinginan kami ini bisa menyebarkan virus-virus di sekitar rumah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu biar muncul figur orang dewasa yang suka membaca. Itu yang pertama. Yang si Cama ini ya Bu? Si Cama. Oke, sebelum ke yang gerakan yang kedua, ketiga, keempat, kelima Bu. Ketika inovasi ini dimunculkan ya Bu, tentu ketika learning loss ini terjadi, itu kan dampak yang pertama diketahui ini ketika masih selama proses daring, perubahannya ini Bu, learning loss itu apa setelah masuk pertama anak-anak ya, ketika karena apa maksudnya, sehingga kita ibu ini punya inovasi tentang perlu mengedepankan inovasi ini. Maksud saya gini, apakah proses munculnya inovasi ini sudah terjadi ketika betul-betul di masa pandemi, atau setelah melihat perubahan yang terjadi ketika anak-anak masuk untuk pertama kali di tatap muka? Itu gimana Bu? Itu pendeteksiannya itu apa sudah ketika masih proses pandemi, masih proses pembelajaran daring itu Ibu sudah mengetahui bahwa akan ada learning loss ini? Terima kasih Mas Sony. Jadi proses daring ini cukup lama. Ya, hampir 2 tahun ya. Di awal itu masih kebingungan. Ya, konsep. Bagaimana kita mau menggunakan metode ini, kita mencoba metode ini. Kemudian salah satu ciri dari learning loss itu anak-anak
malas belajar. Ya. Malas belajar. Nah, ketika itu kami sudah mendeteksi, oh kalau gini terus caranya, ini nggak maksimal, nggak maksimal. Kemudian kami sudah memulai, di antaranya di sini ada home visit, jadi kunjungan rumah. Selama pandemi, ya, ada home visit sebelum tatap muka. Iya, sebelum tatap muka. Ya, kami sudah memulai, yaitu kunjungan rumah. Nah, ternyata banyak temuan ketika kami melakukan kunjungan rumah. Yang pertama, ketika daring ya, maunya kami sebagai pendidik itu membantu. Jadi ke rumah-rumah. Kemudian kami juga harus izin kepada Satgas COVID. Bu, enggak boleh. Ya. Gimana saya caranya? Kalau atau berdua atau bertiga itu gimana? Sehingga Bapak Ibu guru mengadakan kunjungan ini mengumpulkan beberapa siswa yang rumahnya berdekatan. Mungkin hari ini jam 7 sampai jam 9 di kelompok RT berapa. Di situ ada 2 siswa atau 3 siswa. Jadi saling berkunjung dan bergantian. Ternyata di situ juga banyak temuan. Saat anak-anak dikunjungi oleh Bapak Ibu guru ke rumahnya itu enggak ada. Karena yang pertama itu kan pakai HP, yang punya HP bisa dipantau atau belajar melalui WA group. Kemudian yang enggak punya, kalau namanya enggak punya HP kita kan enggak memaksa, sehingga mendatangi rumahnya. Ternyata ada beberapa siswa yang enggak ada di rumahnya. Dicari. Ternyata itu ada yang ikut ibunya ke sawah, ada yang ikut ibunya kerja, membuat batu bata dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu guru ini ya walaupun keterbatasan waktu, dia selalu membimbing. Ternyata hasilnya itu sungguh luar biasa. Dengan didatangi ke rumahnya, itu tahu bagaimana profilnya, latar belakangnya, kendalanya apa, dan juga dapat meningkatkan komunikasi antara siswa, orang tua, dan juga gurunya. Yang home visit ini ya, iya, Bu ya? Yang home visit. Terus berikutnya itu ketika proses pembelajaran, ketika daring. Jadi anak-anak istilahnya juga tidak maksimal. Iya. Ketika pelaksanaan proses daring ini tidak sepenuhnya pembelajaran terjadi ya Bu. Jadi lebih banyak aktivitas kegiatan di luar pembelajaran di anak-anak, yaitu risiko ketika tidak ada pengawasan secara langsung ya Bu. Nah, kemudian yang kedua terkait ketika anak-anak ini pada tatap muka pertama, ketika sudah diperbolehkan mengikuti proses pembelajaran dengan tatap muka, apakah juga Ibu melihat adanya perubahan perilaku siswa ketika dari 2 tahun di rumah dan masuk pertama kali di sekolah? Mungkin pengamatannya bisa 1 bulan sampai ada perubahan 5 bulan sampai 6 bulan. Masih ada perubahan yang signifikan Bu dari perilaku siswa atau cara memahami proses pembelajaran gitu. Gimana Bu? Gini, saat tatap muka dimulai, itu kan dari ada 2021 Ibu ya? 2020 itu sudah mulai Sudah ada? Iya. 2021. Maret kalau enggak, jadi di bulan Maret 2020 kalau itu kan awal pandemi Bu? Iya, jadi langsung di-cut. Terus langsung masuk. di-cut. Setelah 6 bulan itu dapat izin. Yang terbatas, yang bergantian itu ya. Jadi muridnya sekian persen. Itu pun juga tidak efektif. Jadi anak-anak misalnya muridnya 20 gitu ya. Yang 10 masuk hari ini, besok yang 10, gurunya bingung. Kan bingung. Ini kemarin sudah disampaikan ini, besoknya mau menyampaikan lagi. Akhirnya kita juga menggunakan kurikulum darurat. Tapi itu pun juga menjadi bingung, anak-anak menjadi tidak bergairah. Jadi di kelas itu mungkin temannya juga berkurang,
terus kurang berinteraksi Ya. gitu ya, males ya. Anak-anak itu menjadi kurang kurang aktif dan mudah sensitif gitu, mudah tersinggung gitu. Ini harus kita tangani. Kemudian salah satunya di sini kami menggunakan studio mini, ya. Jadi ada studio mini kecil. Di situ anak-anak belajar berinteraksi, belajar berdialog. Karena anak-anak di sini ketika pembelajaran daring itu temannya hanya HP, tidak ada interaksi. Kalau namanya HP, apapun yang ditekan, yang dilihat, yang ditonton kan tidak akan marah. Nah, ketika bersama dengan temannya, anak-anak ini mudah tersinggung, kadang ketika tidak disengaja itu marah ke temannya. Kalau selama ini bersama HP itu nggak akan pernah marah gitu ya, karena pendidikan karakternya itu kurang ditanamkan dibanding saat tatap muka bersama Bapak Ibu guru. Nah, sehingga kami di situ talk show, tanya jawab, gimana selama pembelajaran daring, apa yang kamu rasakan, solusinya bagaimana kalau kalian memperoleh masalah. Anak-anak nulis, satunya nulis, akhirnya belajar dialog. Yang pertama juga sebagai ajang anak-anak percaya diri. Kemudian anak-anak belajar untuk berdialog dengan temannya. Biasanya anak-anak kan ditanya, di mana rumahnya? Di gitu. Jawabannya itu hanya sepatah kata. Nah, kemudian kami melanjutkan juga namanya gerus manis. Gerus manis. Oh, ini inovasi berikut. Bukan langkah kedua setelah si Cama tadi. Gimana, gerus manis. Ya, itu gimana itu? Gerus manis ini begini. Gerakan guru dan siswa mahir menulis. Karena ternyata yang mengalami learning loss itu bukan hanya guru, bukan hanya siswa. Ternyata gurunya juga pusing. Pusingnya apa ini, belum selesai gini, modelnya gini, memang tidak maksimal. Akhirnya saya mengadakan kegiatan menulis sebagai salah satu hipnoterapi. Jadi ketika menulis, apapun yang kamu rasakan, kamu tuangkan di dalam tulisan. Tulisan di situ tidak akan marah. Apa yang kamu rasakan, emosimu, tuangkan di dalam tulisan. Sehingga setelah menulis sesuai dengan isi hatinya, dengan emosinya, itu rasanya akan lebih lega lagi. Nah, setiap hari menulis, kemudian Bapak Ibu guru juga menulis pengalaman, metode apa yang Bapak Ibu guru lakukan, kemudian dari hasil tulisan artikel itu bisa ditukar dengan temannya yang lain, share, saling berbagi. Oh, saya punya model ini selama daring, saya punya metode ini. Kemudian di situ, dan alhamdulillah dari anak-anak hasil karya dari gerus manis tadi yang awalnya ingin sebagai hipnoterapi dan juga untuk membuat anak-anak terampil menulis, dan alhamdulillah yang dari awalnya tidak terduga itu banyak karyanya. Dan karya siswa ini juga bisa berupa cerita, kemudian dari Bapak Ibu guru berupa opini, artikel, dan alhamdulillah ini sudah kami terbitkan buku ber-ISBN. Kok lupa enggak dibawa ya? Ada di sana. Jadi buku kumpulan ini ya, ini baik guru maupun siswa, jadikan satu buku. Enggak, lain-lain. Jadi punya siswa itu banyak, ternyata ada pantun, ada cerita. Bebas ya Bu karakternya, bebas menulisnya. Yang Bapak Ibu guru juga biasanya ini tentang metode selama pembelajaran daring gitu. Yang kalau dari interaksi yang pertama kan lebih banyak kepada literasi membaca. Kemudian berikutnya yang gerus
manis manis, ini siswa menulis, dan guru menulis. setelah membaca diaktifkan lagi untuk bisa menjadi penulis. Nah, yang target siswanya kelas berapa sampai kelas berapa, Bu? Apa kelas mulai kelas 1 sampai kelas 6? Gini, untuk kelas 1 ini masih apa namanya berupa bercerita anak-anak. Ya. Kalau menulis panjang itu masih belum bisa. Kalau kelas yang menulis agak banyak ini sudah 456. 456. Baik. Terus yang ketiga, Bu. Yang ketiga, nggih. Yang ketiga dari 5 gerakan tadi, yang ketiga kalau tidak salah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini maksudnya proses pembelajarannya yang diharapkan tidak membosankan gitu. Siswa menjadi betah di kelas, di sekolah. Nah, ini metodenya seperti apa, Bu, untuk menggerakkan anak itu biar apa? Nek wong Jawa itu bilangnya jenjem, anteng, bisa menikmati di kelas maupun di lingkungan sekolah. Makasih. Untuk yang ketiga ini pembelajaran yang menyenangkan. Selama pembelajaran daring, kami berusaha pembelajaran yang menyenangkan biar nggak bosan, ya. Ini mengutamakan skillnya. Skill siswa. Iya. Misalnya ketika tidak bertemu dengan guru ya, pembelajaran daring. Anak-anak misalnya bagaimana cara membuat sayur asem. Bagaimana cara membersihkan halaman. Bagaimana cara membantu orang tua di rumah. Itu anak-anak kan menyapu atau membantu orang tuanya membuat sayur asem. Itu ternyata lebih menyenangkan. Jadi langsung praktek. Gitu. Itu ketika daring. Ya, jadi anak-anak membuat prakarya di rumah. Di video itu, Bu? Iya. Laporannya gimana, Bu? Laporannya itu yang punya apa namanya HP itu di video. Nah, saat ngirim di video, akhirnya kendalanya apa? HP-nya gurunya penuh. Segera dipindah ke laptop. Ada yang difoto dan lain sebagainya. Asik. Yang sebelumnya tidak dikenal sama bapak ibu guru yang ngirim video dan lain sebagainya, akhirnya anak-anak mampu membuat video kecil. Ya, cara membuat air itu kalau nggak dipraktekkan ternyata nggak bisa. Ya, ada hikmahnya juga sebenarnya. Nah, saat tatap muka ini bapak ibu guru berusaha menggunakan media yang menyenangkan. Misalnya ketika bercerita itu menggunakan mungkin menggunakan apa ya, boneka tangan. Kemudian di sekolah juga artinya berbasis proyek atau produk. Jadi anak-anak ketika misalnya mencari nama-nama tumbuhan atau jenis-jenis daun, anak-anak nggak di kelas, jadi nggak harus di ruangan, jadi anak-anak dibawa di sekitar sekolah, di kebun, cari mana yang namanya akar, fungsinya apa, daunnya berbentuk bulat, menjari, itu lebih ke luar, lebih outdoor ya, pembelajaran di luar. Dan juga ini anak-anak kalau di dalam kelas itu jelas merasa jenuh. Tetapi ketika pembelajaran di luar itu lebih mudah memahami dan waktunya pun tidak terasa. Anak-anak bahkan sudah ada bu lagi bu, mau kemana, cari ini gitu. Kalau misalnya Bu, ya mungkin bagi kita yang, tapi kalau di Bondoso insya Allah untuk mencari outdoor itu masih banyak Bu. Nah, kalau misalnya di daerah yang mendekati perkotaan seperti ini kan kegiatan outdoor itu kiri kanannya sudah pada tembok semua. Nah, ini gerakan yang menyenangkan di dalam kelas apa juga dilakukan oleh para ibu guru, seperti misalnya metode mengajar matematika dengan tidak sekedar teori, tapi mungkin apakah di dalam kelas pun juga ada inovasi ini Bu? Gini,
untuk Bapak Ibu guru Ya. itu wajib membuat inovasi. Ya. Jadi bukan hanya kepala sekolahnya, setiap pembelajaran Ya. itu harus menggunakan metode atau media. Jadi bukan hanya menjelaskan secara ceramah saja, tetapi dengan menggunakan alat peraga yang menarik dan murah. Ya. Kemudian ice breaking, nyanyi-nyanyi. Jadi untuk mengurangi kejenuhan anak-anak itu harus ada jeda-jeda. Jadi ketika sudah capek disegarkan kembali. Dan untuk inovasi ini saya juga mengadakan lomba. Jadi lomba inovasi pembelajaran tingkat sekolah. Ini pesertanya Bapak Ibu guru yang 10 ini. Yang 10 ini. Kemudian saya ada IHT dulu, in-house training ya. Gimana sih inovasi, bagaimana cara membuatnya, sampai ke naskahnya, sampai alatnya. Kemudian kami lombakan, jurinya dari Bapak Ibu pengawas. Nah, kemudian, ini juga persiapan saat ada lomba di event-event di tingkat kecamatan atau kabupaten. Dan alhamdulillah SDN Pancuran 1 ini gurunya juga juara inovasi. Gitu. Yang di dinas pendidikan. Yang di dinas pendidikan. Gitu. Ya. Kemudian yang keempat Bu, terkait dengan inovasi Mama Ida Galuh ini, Opting. Ada basis kearifan lokal. Ini maksudnya inovasinya seperti apa Bu? Apakah melibatkan siswa atau melibatkan juga orang tua siswa atau juga melibatkan guru yang terkait dengan outing berbasis kearifan lokal ini? Gini, untuk outing kearifan lokal ini saya juga bekerja sama dengan dinas perpustakaan, kunjungan ke perpustakaan, kemudian dinas pariwisata. Salah satunya misalnya ke pemandian Tasnan. Di sana juga anak-anak bisa melakukan pembelajaran tentang tumbuhan, tentang gerakan-gerakan air. Kemudian juga anak-anak bisa belajar renang di sana. Jadi ketika pembelajaran PJOK yang namanya renang itu nggak bisa dengan menggunakan teori. Harus kalau belajar renang ya harus dibawa ke air. Anak-anak harus dimasukkan di dalam air. Berenang. Itu yang kami lakukan ke Tasnan, ke pemandian Tasnan itu dekat. Itu langsung diantarkan wali murid. Kemudian ke sini, ke Al-Amin. Kemudian yang paling jauh itu kemarin terakhir itu ke WOW di Kelabang. Ya. Kalau kelas 1, 2, 3 itu didampingi wali murid naik kereta, naik odong-odong itu Pak. Kereta kelinci. Kereta kelinci itu didampingi dengan wali murid. Itu bersama anak-anak. Ini juga mengangkat kearifan lokal. Kami juga berkunjung ke makam Kironggo. Ternyata anak-anak itu banyak yang nggak tahu. Sehingga kami kasih referensi dulu. Siapa bupati pertama, siapa Kironggo, kemudian anak-anak mencari sendiri juga bacaan-bacaan di perpustakaan. Kami datang ke sana, itu juga naik kereta mini. Kami berangkat ke sana, kemudian ke makam Kironggo dan juga ke museum kereta api. Stasiun sekarang kan jadi museum. Ya, jadi museum. Ternyata di situ banyak hal-hal yang baru. Jadi anak-anak bisa melihat, oh ini loh tiketnya kereta api zaman dulu, kemudian ada jam, kemudian ada mesin ketik, ada stempel, itu kan ada stempelnya tiket ya. Ternyata di situ banyak anak-anak belajar. Oh ternyata di Bondowoso ini ada stasiun, kok enggak ada keretanya Bu?
ini informasinya mudah-mudahan nanti kereta bisa diadakan kembali. Iya. Kemudian karena dilanjutkan di ini Pak, ke Gerbong Maut yang ada di alun-alun. Di alun-alun. Iya. Gerbong Maut yang sebenarnya, bukan yang Iya. gerakan gerakan yang ada di perpustakaan sekolah. Bahkan ini Pak, anak-anak juga saya ajak ke Ijen Geopark. Di daerah Yang pertama itu ke Kawah Hurung. Oh, iya kelinci juga, Bu? Iya, oh, ke iya. Kawah Hurung, ini per kelas Pak, dengan wali muridnya juga. Ke Hutan Pelangi. Ya, Hutan Pelangi. Kan penasaran kok ada Hutan Pelangi ya. gitu. Setelah ke sana, anak-anak ini juga bersama dengan Duta Ijen Geopark. Kami sudah memiliki Duta Ijen Geopark. Di tingkat sekolah? Iya, di tingkat sekolah. Oh, iya. Gitu. Kemudian yang terakhir, Bu, terakhir tentang gerakan Mama Ida Galuh tadi, yaitu home visit. Home visit ini di masa pandemi atau setelah masa pandemi, Bu? Iya. Untuk home visit ini yang banyak dulu itu saat pandemi. Oh, saat pandemi, masih jadi pandemi. Sudah dijadwal. Yang tadi itu ya, ketika menemukan bahwa metode daring ini penuh dengan keterbatasan, artinya metode tatap muka tetap diperlukan, sehingga memunculkan ide home visit ketika masa pandemi. Saat tatap muka ini sudah mengurangi. Tapi masih ada gerakan? Ada. Cuma tidak begitu sering seperti kan anak-anak sudah ada di kelas. Mungkin pulang sekolah, ini namanya silaturahmi. Silaturahmi gitu. Yang home visit. Nah, dari sebetulnya saya pribadi ya Bu, itu tertarik dengan yang gerakan 1 dan gerakan 2 sebetulnya, yaitu lebih mengarah kepada literasi dan artinya anak tanda kutip dipaksa menjadi biasa. Itu apa tidak terlalu sulit Bu, waktu menggerakkan dari ini kan saya yakin idenya pasti dipaksa dulu ini. Kemudian menjadi biasa. Ini apakah ada saya ingin tahu proses degradasinya ini Bu, dari posisi dipaksa menjadi terbiasa. Saya yakin ini juga di level guru juga begitu. Dipaksa menjadi biasa. Gimana Bu? Pengalamannya Ibu ketika mengamati pergerakan perubahan ini seperti apa? Jadi awalnya gini, kami mempunyai prinsip namanya ibda binafsikah. Apa itu? Kita mulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri, ayo kita biasakan membaca. Kemudian kalau hanya ayo baca, itu mungkin tidak maksimal. Yang pertama kita harus punya program yang jelas. Harus punya program yang jelas. Apa programnya? Kapan kita membacanya? Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, membaca bersama. Buktinya apa? Nah, ini saya punya sebuah buku ya. Masing-masing siswa mempunyai buku bukti membaca. Saya kasih nama jurnal membaca. Jadi anak-anak membaca, misalnya hari ini membaca buku cerita tentang judulnya Patuh Kepada Orang Tua. Di situ ada ceritanya kucing dengan serigala. Anak-anak membaca. Kemudian dari hasil bacaan itu nggak terlalu banyak. Jadi mungkin anak membaca 1 lembar, itu sudah bersyukur. Nah, buktinya apa? Ada bukunya. Hari ini Senin tanggal 7 Desember saya baca cerita kucing dan serigala. Pesan moralnya, jadi nggak nulis banyak anak-anak. Pesan moral sebagai anak harus patuh pada orang tua. Nah, bukti itu diketahui oleh wali kelas, tanda tangan wali kelasnya. Mana bukunya yang dibaca? Oh iya, ini tanda tangan. Kemudian dibawa pulang, orang tuanya juga tanda tangan. Kontrol. Tadi sudah baca apa? Oh, tentang serigala dengan kucing, tanda tangan. Nah, kepala sekolah 1 minggu sekali. Jadi harus andel juga mana yang dibaca. Oh, ini. Tuh.
Kemudian setiap bulan Ya. itu kami lakukan penelitian. Jadi yang suka membaca ini Ya, sekian. kelas 1 sekian persen, Sekian persen. kelas 2 sekian persen. Misal tahun bulan berikutnya sudah ada peningkatan anak-anak yang suka membaca. Dari kebiasaan membaca yang awalnya dipaksa, Ya. jadi kadang ini anak, Bu, sekarang waktunya membaca, Oh, gitu. Sudah terbiasa. Perubahannya itu Iya. meminta Terbiasa anak-anak. malahan. Iya. Jadi mungkin kalau kondisi sekarang stok bukunya kurang ya, Bu. Kalau sudah dibaca Sudah setiap semua. hari. Ya, kemudian berikutnya, Bu. Setelah perlakuan seperti itu, Bu, ya, lima tindakan, 5 metode yang Iya. diterapkan langsung ke siswa dan guru. Nah, ini Bu Siti melihat ada apakah gerakan ini, inovasi ini sudah menurut Bu Farida ya, pada persepsi tertentu, apakah sudah mencapai seperti tujuan yang Ibu Ida inginkan menurut penilaian Iya. persepsi? Ini kalau menurut saya itu dampaknya. Ya, tujuannya dampaknya tadi nggih, Dampaknya itu lebih dari tujuan yang pertama saya inginkan. Yang pertama saya ingin tetap melayani, meningkatkan kualitas siswa. Jadi anak-anak harus belajar semaksimal mungkin. Karena kami sebagai pendidik memberikan pelayanan yang maksimal. Kemudian mengatasi learning loss, masalah-masalah yang dihadapi siswa itu anak-anak mampu menyelesaikan secara mandiri permasalahan di masing-masing siswa itu karena nggak sama. Kemudian saya ingin membantu dari psikisnya karena dengan menggunakan Gerus Manis ini menulis sebagai hipnoterapi. Ternyata dampaknya itu luar biasa. Yang pertama, terwujudnya orang dewasa yang suka membaca. Gurunya juga suka membaca, yang biasanya kemana-mana yang dibawa camilan. Ini sudah mulai membeli buku, sudah membawa buku. Kemudian dari orang tua juga di lingkungan itu karena ayo ayah baca, ayo baca, apapun yang dibaca. Nah, dari situ bisa menularkan ke rumah kanan kiri depan belakangnya. Yang paling tak terduga ini satu. Gimana? Apa, Bu? Kemarin kan kelas 6 murid saya. Ya. Kelas 6. Kemudian dari senangnya menulis sampai dia lulus, sampai dia lulus. Kemarin ada siswa sekarang di Sanawiyah itu sampai saat ini dia suka menulis. Kemudian, Bu, anak saya sudah menulis beberapa cerita. Saya merinding ya, saya merinding rasanya ini. Ditulis awalnya ditulis. Coba dibawa ke sekolah. Ya, alumni itu ya dibawa ke sekolah. Oh ya sudah, saya bimbing ketika pulang sekolah itu mampir ke sekolah kami. Kemudian coba ini diketik, ditulis di laptopnya, nanti kirim di Bu Ida, saya bantu membimbing secara online. Dan alhamdulillah kemarin itu ada beberapa cerita yang masih perlu diedit, direvisi, saya siap untuk membantunya. Nanti kalau sudah mencapai sekitar 10 judul, saya siap menerbitkan sebuah buku karya individu yang ber-ISBN. Ini yang di luar dugaan kami, gitu. Kemudian berikutnya, Bu, ini mungkin yang ingin kami ketahui itu dampak sistemik. Dampak sistemik itu maksudnya yang dulu itu artinya sudah menjadi betul-betul kebiasaan. Nah, itu dampak sistemiknya itu yang sudah melekat itu. Nah, ini dampak sistemik yang Ibu Ida rasakan bagi siswa dan guru atas penerapan inovasi ini apa, Bu? Apakah perilaku siswa itu sudah
Ada perubahan. Ada perubahan, artinya menjadi sesuatu yang biasa begitu loh, berdampak biasa. Artinya tidak menjadi suatu paksaan, tidak menjadi suatu gerakan yang apa ya, ya sudah menjadi, karena sudah melekat ya, akhirnya menjadi kebutuhan, menjadi dampak yang sistemik gitu. Gimana Bu kalau menurut Bu Ida ini? Jadi gini, awalnya betul memang awalnya dipaksa, kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Saya contohkan seperti ini, saat kita makan menggunakan tangan kanan, ya, itu tanpa dipikir, nggak usah mikir sudah. Ya, maksud saya ambil apa makan langsung otomatis. Ya. Nah, saya ibaratkan seperti itu. Jadi mungkin di awalnya kan diajari bayi ini, oh pakai tangan kanan, pakai. Ketika anak-anak sudah terbiasa makan dan menggunakan tangan kanan, itu otomatis. Demikian juga saat membaca, menjadi budaya. Menjadi budaya. Karena memang banyak sekali hikmah saat membaca, ya. Kalau sudah menjadi budaya, dimanapun anak-anak ketika melihat buku, ketika ini akan menjadi terpanggil hatinya, nggak usah pikir panjang, ada buku langsung dibaca. Gitu. Jadi menjadikan membaca itu sebagai budaya. Gitu. Terus semangat anak-anak Bu, semangat anak-anak secara harfiahnya, secara zahirnya ini seperti apa Bu? Yang dilihat ketika ada gerakan sekolah menyenangkan itu, semangat anak-anak itu lebih semangat. Kemudian kalau membaca itu sudah menjadi kebiasaan ya, menjadi budaya. Terus ini anak-anak lebih kreatif dan lebih berani. Percaya dirinya muncul. Percaya dirinya itu biasanya anak-anak kalau pagi sebelum senam itu kan doa. Anak-anak siapa yang berani ke depan untuk memimpin doa bersama, itu rebutan. Jangankan yang kelas 6 yang besar-besar, yang kecil-kecil itu. Dan kebetulan lagi saya itu di sana punya Mimi Berani. Apa itu? Punya mimbar mini. Saya cat merah, kayak mimbar itu. Saya tulisi saya berani merah. Saya taruh di halaman gitu ya. Saya pindah-pindah. Jadi di situ anak-anak, siapa yang hari ini ketika istirahat, siapa yang berani di mimbar ini gitu. Saya bu mau baca apa? Ada yang baca puisi, ada yang adan, dan ada yang lucu lagi Pak. Gimana? Di Pancoran itu kan ada amal-amal. Iya, depannya sekolah itu. Amal-amal gitu ya untuk masjid. Ternyata di situ itu pengaruhnya ke anak-anak. Anak-anak kan tiap hari dengar amal-amal. Kamu mau baca apa? Apa ya Bu? Mau siaran Bu? Ya sudah aja. Amal gitu. Jadi anak-anak lihat. Terima kasih Bapak Ibu yang dari utara, yang dari ini, ternyata itu kan juga butuh berani. Iya, berani. Oh iya sudah bagus. Ada yang adan. Gitu. Jadi anak-anak dari hasil membaca ya. Kemudian dipraktekkan cara doa ya, mungkin ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru. Kalau dulu salaman itu Pak, ketemu Bapak Ibu guru atau ke orang tuanya, salaman tuh gini. Jadi taruh di batuk. Kadang taruh sini. Nah, sekarang pakai tangan dua di hidung. Tuh. Jadi karakternya itu. Jadi SOP-nya menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Ya, menjadi berikutnya gitu ya. Bu. Berikutnya yang kami juga ketahui. Dengan adanya mimbar, dengan adanya literasi tadi, gerakan literasi yang dilakukan baik itu membaca, menulis. Nah, apakah bisa dipetakan Bu minat bakatnya siswa itu secara tidak langsung, apa bisa dipetakan Bu? Iya, jadi anak-anak itu ketemu Pak. Jadi kan ada gaya belajarnya juga. Ya. Jadi mana yang audio, mana yang visual, mana yang kinestetik. Jadi anak-anak, oh ternyata ini loh pinter nari. Sudah dikembangkan di studio mini. Yeah. Oh anak-anak pinter nyanyi, ini pinter gambar.
Jadi, oh ternyata ini, Bu, kalau saya suka itu, Bu, ceramah. Oh, Pildacil katanya. Jadi, ada yang saya buat ini pidato yang sederhana ya. 3 menit itu. Jadi anak-anak bisa melampiaskan istilahnya ya. Bagaimana sih minat anak itu di Studio Mini. Berarti gitu. Sekolah memfasilitasi ya Bu? Memfasilitasi. Ya walaupun sederhana tapi difasilitasi. Nah itu minat siswa itu. Di apa istilahnya hasil siswa ini dipublikasikan enggak Bu? Apa ya hanya untuk kepentingan sementara ini hanya di intern sekolah atau sudah ada yang keluar Bu? Ada yang di YouTube ya. Di YouTube. Oh punya produk YouTube juga, channel YouTube juga ada Bu? Ini Bapak Ibu gurunya. Oh ada. Apa namanya TikTok itu? Oh TikTok. Yang pendek-pendek itu Pak. Bercerita gitu ya di-upload di YouTube. Yang sering itu di Instagram. Oh gitu. Instagramnya sekolah? Iya Instagramnya siswa, guru. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Iya Bu. Kemudian target selain siswa kan juga orang tua nih Bu. Kalau dengan orang tua seperti apa Bu kondisinya? Maksudnya begini, menyuruh orang tua membaca itu kan juga bukan hal yang mudah. Apalagi nyuwun sewu kita di lingkungan penduduk yang rata-rata petani yang disibukkan dengan aktivitas mulai pagi sampai sore, tiap hari harus keluar rumah ke sawah atau ke Tegal. Nah ini gimana Bu kalau yang Ibu lihat perkembangan keterlibatan orang tua terhadap siswa? Awalnya gini, kita punya komitmen karena kita punya tim. Ya, tim. Tim itu juga melibatkan wali murid. Oh. Jadi kami libatkan. Ada kader berarti Bu ya? Semacam kader. Paguyubannya Pak kalau saya mengistilahkan. Jadi ini permasalahan murid dan juga tanggung jawab guru, tanggung jawab pemerintah, dan merupakan tanggung jawab dari orang tua. Jadi ayo kita kerjasama. Tangan-tangan kita itu kecil, tetapi ketika disatukan guru, pemerintah, dan orang tua, insya Allah jadi besar. Jadi kekuasaan yang mampu menangani sebuah masalah. Ayo kita kerjasama. Jadi harus ada ini dulu Pak, pertemuan gitu, ndak ucuk-ucuk langsung ini. Nah kemudian di awal untuk si Cama aksi membaca bersama keluarga itu hanya 1 minggu sekali dulu. Hari membaca Sabtu sore ya. Satu keluarga. Satu keluarga di Sabtu sore. Kenapa Sabtu sore? Biasanya Sabtu sore itu kan agak longgar bagi yang kerja di kantor, di sawah. Kalau di sawah itu kan hanya pagi. Jadi ketika Sabtu sore kita baca. Untuk mengetahui gurunya itu membaca di rumah itu difoto atau di video kirim ke WA. Nah ini ada yang lucu Pak. Jadi awalnya gini, membaca bersama di foto. Setelah saya zoom ibunya itu baca buku kotak ternyata. Jadi ya mungkin awalnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi dibaca, saya zoom di WA itu, ternyata buku kotak gitu. Jadi harus dibaca. Ya mungkin membaca matematika gitu ya. Kemudian kadang baca majalah. Majalah itu terbalik. Jadi oh ini hanya di foto kan nggak dibaca. Kepentingan gugur kewajiban. Kewajiban. Akhirnya kita 1 bulan sekali itu bisa bertemu dengan wali murid. Jadi tujuannya kita sampaikan. Kalau mereka sudah tahu tujuannya, kita dengan senang hati, dengan tujuannya ternyata baik ya. Nah, dengan senang hati wali murid itu yang awalnya mungkin juga dipaksa, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi kebutuhan. Berarti tetap ada leadernya nih Bu ya. Jadi kita tetap butuh. Saya yakin di antara orang tua ini pasti ada leader juga. Sekolah artinya sekolah punya agen juga di orang tua Bu. Namanya kelompok paguyuban, ada perwakilannya masing-masing. Oh ini yang aktif ini yang harus. Ya. Berikutnya yang tadi Bu, terkait dengan gerakan yang kearifan lokal tadi Bu. Nah ini sekilas tadi saya bisa melihat
sebetulnya banyak anak-anak itu di wilayah Bondowoso itu yang apa ya, belum sepenuhnya optimal dalam memahami betul kondisi yang ada ada. Ya. Jadi ternyata kita punya keindahan alam. Oh, kita punya pernah ada kereta di sini. Iya. Karena saya yakin Bu ya, contoh kereta aja. Kereta ini kalau tidak salah mulai tidak beroperasi itu sekitar tahun 1994. Sekitar itu mungkin. Yeah. Artinya kan anak-anak itu belum lahir. Bahkan mungkin baru tahu kalau di dalamnya stasiun ada itu ya baru ketika mereka diajak ke sana. Nah, ini ketika melakukan inovasi itu tadi Bu, yang kearifan lokal tadi, memahami kearifan lokal, itu perubahannya seperti apa Bu? Apakah siswa bersemangat? Apakah minta rutin diadakan kunjungan itu ke tempat-tempat itu? Gimana Bu ini? Betul sekali Pak. Siapapun orangnya, ya kalau diajak wisata itu senang. Senang ya. Saya juga awalnya gini, mungkin kita juga perlu waktu ya, karena di situ ada dana. Ya. Kemudian kita komunikasikan dengan wali murid di awal pembelajaran ya, di awal tahun baru, tahun ajaran baru itu kita sudah berkomunikasi dengan wali murid. Nanti di pertengahan triwulan ya, itu saya mengadakan kayak semacam bazar gitu ya, unjuk hasil dari siswa itu 3 bulan sekali, pameran hasil karya. Kalau di akhir pembelajaran itu ke tempat-tempat, karena kemarin itu ijen geopark ya, kita wajib. Nah, di samping itu kami bersama dengan wali murid. Ternyata wali murid itu juga senang. Dan muridnya misalnya 30, itu bisa 2 kali lipat pesertanya. Karena orang tuanya juga ikut. Ternyata Bapak Ibu wali murid itu juga senang. Bu, kapan lagi Bu, kalau bisa tiap bulan katanya. Ternyata asik Pak, ketika naik kereta ya, dari Pancoran ke Makam Kironggo. Dari sana juga kita doa bersama. Oh, ini loh pahlawan yang selama ini siapa yang babat Bondowoso, mereka nggak tahu. Ternyata bupati pertama itu Raden Bagus Asra. Kemudian kita bawa ke stasiun, kemudian kita bawa ke namanya itu Pak Dolmen. Ya, Dolmen. Dolmen itu ada di Pujer. Saya bingung gini, dolmen itu kan batu Bu, ngapain ke batu kan gitu. Ternyata setelah ada triknya, oh di sana ada pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian kami juga berkunjung ke sana itu ke kaldera ya, Kawah. Ya, kalau ke Kawah Ijennya saya masih belum berani Pak. Oh ya, karena malam ya. Kalau cuma ke Kalipait itu ternyata bersama dengan wali murid. Jadi wali muridnya juga senang gitu. Bahkan minta kalau bisa 1 tahun 2 kali apa 3 kali Bu, monggo. Karena ini juga butuh waktu dan butuh dana. Jadi gantian Pak per kelas gitu. Yang kemudian yang terkait dengan tadi karya tulis dan sebagainya sudah ya Bu, sudah mulai ini bermunculan. Sekarang ini Bu, keyakinan Ibu terkait dengan sebuah gerakan itu memang butuh motivator. Nah, nyuwun sewu, seandainya motivator ini posisi Ibu kan sekarang pindah nih. Apakah gerakan-gerakan ini bisa diteruskan Bu ketika nyuwun sewu motivatornya ini nyuwun sewu Ibu sekarang ini pindah ini. Leadingnya ini pindah. Nah, ini gimana Bu? Kira-kira ke depan gerakannya Ibu Mama Ida Galo ini berlanjut apa enggak gitu maksudnya. Begini, kalau kami itu sudah memikirkan jauh sebelumnya.
Yang pertama kami siapkan pengkaderan. Ya. Pengkaderan dan menanamkan motivasi untuk berinovasi. Ya. Ada saya, tidak ada saya. Ya. Ada motivator, tidak ada Ada motivator. motivator. Karena kami di sana itu sudah 5 tahun setengah. Ya. 2025 hari saya bersama Bapak Ibu di sana. Insya Allah untuk menanamkan rasa berinovasi itu sudah sangat mendalam. Tinggal di situ bagaimana leader selanjutnya, apakah memfasilitasi, ya, karena apapun yang terjadi itu kan lain kepemimpinan, Ya. kan lain. Tapi insya Allah kami siap untuk membantu seandainya ada kendala-kendala. Ya mudah-mudahan tidak ada kendala dan inovasi-inovasi yang lain itu bermunculan. Yeah. Jadi biasanya ada inovasi itu timbul Pak, oh inovasi baru, inovasi ini, ternyata yang namanya inovasi ini kayak gurita itu Pak. Jadi dari sini bisa ke sini, bisa di sini bisa keluar cabang-cabangnya, sehingga sebenarnya inovasi itu munculnya kadang nggak ketemu. Munculnya ide inovasi, tetapi kita harus tetap mencari, menggali ide, mencari permasalahan, kemudian munculnya itu saat kita mau tidur kadang saat kita duduk-duduk, kadang saat kita mau masak. Kalau saya Pak, ketika muncul inovasi biar tidak lupa, saya tulis. Karena ketika tidak ditulis hilang, apa ya tadi itu lupa gitu. Jadi pengkaderan. Kalau menurut saya prinsipnya Bu Ida itu inovasi, kalau nemu alhamdulillah, kalau tidak nemu ya dicari. Iya betul, harus dicari itu Pak, harus dicari. Dan intinya harus banyak membaca, belajar dari orang lain. Jadi banyak membaca, banyak belajar dari orang lain. Ini mereplikasi istilahnya. Kemudian yang ketiga mereplikasi kalau memang bisa diterapkan. Betul. Ini saya juga berharap dengan acara ngopi ini, ngopi bos, ngobrol pengembangan inovasi Bondowoso ini, nanti yang insya Allah bisa disaksikan, bisa dilihat oleh banyak orang, ini bisa juga menginspirasi Bu, menginspirasi bahwa gerakan ini gerakan bermanfaat yang bisa diterapkan di semua sekolah, insya Allah murah dan mudah. Murah dan mudah. Jadi mungkin Bu Ida sebelum kita tutup acara ini ada semacam closing statement yang bisa Bu Ida sampaikan kepada kita semua agar bisa menirulah atau berpikir tentang inovasi ini. Monggo Bu. Jadi gini, kita berusaha meneteskan tetesan-tetesan madu dimanapun kita berada. Oh iya, tetesan madu ya Bu? Tetesan madu. Jadi dimanapun kita berada, di situ teteskan madu-madu yang khasiatnya sungguh luar biasa. Terus berinovasi, janganlah berhenti, karena tanpa inovasi dunia akan menjadi sepi. Oh. Gitu. Ya, terima kasih dari saya, tetap semangat dan salam literasi. Salam literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat ngopi, demikian tadi acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida yang telah hadir di acara kami, yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, dan semoga inovasi Ibu Ida ini bisa menyebar ke seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Bondowoso khususnya, agar literasi kita bisa berkembang, anak-anak bisa kreatif, anak-anak punya minat dan punya bakat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.